Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dusana Pandangan dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari untuk kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 26 September tahun 2023. Dan yang pasti senang sekali pagi hari ini seperti biasa kita narasumber kita dari Bundo Kandol Sumatera Barat, namun pagi ini bundo-bundo kita hadir di tengah-tengah kita untuk pagi ini bersama kita semuanya. Kita coba sapa dulu nih. Ada Bundo Dian dan juga Bundo Triana. Halo, assalamualaikum Bundo Dian. Oke, apa kabar Bundo Dian? Sehat pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya, terlihat segar, cerah sekali pagi hari ini Bunda Dian. Bunda Triana apa kabar? Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat pagi hari ini ya Bunda, siap. Oke, Bunda, kita pagi hari ini akan membahas tentang membangun karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas. Betul ya Bunda ya? Dan yang pastinya Dusana Pandangan Anda bisa mendengarkan siaran kita melalui streaming melalui 92,4 ya Pro 4 RRI Padang, kemudian juga melalui streaming rri.co.id dan juga RRI Digital. Oke, Bundo Dian, silahkan Bundo pengantarnya pagi hari ini Bundo. Terima kasih Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sayangi, yang kami hormati, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita akan coba berbincang-bincang mengenai karakter yang mana untuk hari ini kita akan membahas topik membangun karakter anak bangsa menuju generasi emas. Nah, yang namanya emas tentu luar biasa ya nilai-nilainya. Makanya mungkin akan sedikit saya sampaikan bagaimana usaha kita. Dalam pembentukan karakter anak itu dimulai sejak dalam kandungan dengan menanamkan kebiasaan baik ibu yang kebiasaan baik ibu dulu ya yang akan dirasakan oleh janin, karena madrasah pertama itu adalah ibu. Nah, kemudian setiap reaksi seorang ibu akan berdampak kepada tumbuh kembangnya janin. Dalam Al-Quran kita dianjurkan ya ibu hamil itu membaca Al-Quran, surat Yusuf, surat Maryam, dan disiplin diri ibu itu membentuk karakter anak sedini mungkin. Jadi memang di tangan ibulah, makanya tidak salah
Nabi besar kita Muhammad SAW 3 kali untuk ibu, ya, 3 kali untuk memuliakan ibu. Tantangan bagi ibu-ibu saat hamil memang perlu pengorbanan lahir dan batin. Perubahan fisik, emosional, dan hormon di tubuh ibu sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter anak. Setelah anak lahir, lingkungan keluarga, ya, terutama lingkungan keluarga dulu, kemudian sekitarnya, kemudian itu sangat berperan. Ketika anak sekolah, guru juga penentu pembentukan karakter. Hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitar juga membentuk karakter. Kebiasaan di keluarga menjadi pedoman anak untuk tumbuh kembang. Karena sifat anak meniru. Kebiasaan yang jalani akan menjadi karakter atau ciri khas tertentu yang membedakan individu yang satu dengan yang lain. Keteladanan dari orang tua dan lingkungan akan membuat akhlak anak menjadi baik, berbudi, sopan, dan santun. Dalam setiap kegiatan, orang Minang, ya, sudah punya trik sendiri untuk menjadikan anaknya berbudi luhur dengan falsafah hidup ABSSBK. Nilai-nilai agama sangat dipegang teguh. Setiap kebiasaan adat rujukannya syarak mangato dan adat mamakai. Dari kecil anak sudah dibekali ilmu agama melalui surau, masjid, dengan didikan subuh. Semua karakter anak Minang dibangun melalui kebiasaan adat yang syarat dengan nilai-nilai agama Islam. Dari mulai dalam ayunan melalui manjujai dengan pilihan kata yang menarik dengarkan anak melalui nyanyian, pantun, dan petata petiti yang disampaikan pada saat manjujai anak. Lingkungan keluarga di rumah gadang seperti ete, anduang, angku, mama itu sangat berperan dalam proses tumbuh kembang anak. Kemudian juga lingkungan ayah. Keluarga ayah yang di Minang disebut bako. Ada mamangan yang mengatakan makan di rumah bako berkah, capek gadang. Jadi ayah yang baik setiap minggu membawa anaknya ke rumah bako untuk bersilaturahim. Ini juga membentuk karakter dan kepribadian yang menarik dengan sosial lingkungan keluarga bako. Adat Minangkabau mengajarkan kaum untuk tahu jo adat, katonan ampe, dan sikap tenggang rasa yang kuat. Antara logika dan perasaan saling bekerja sama melalui raso jo pareso. Dari balita anak sudah ditanamkan untuk dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cubit diri sendiri kalau sakit itu pula yang dirasakan orang lain. Program pemerintah melalui kurikulum 13 sudah diterapkan 8 karakter anak bangsa yang akan dicapai. Sudah tertuang dalam integrasi mata pelajaran. Guru akan mengaitkan dengan materi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan 18 karakter yang akan dibangun. 18 karakter itu ini juga harus diketahui oleh orang tua sehingga seiring sejalan dengan apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Pertama, religius. Nanti kita coba menyambungnya nanti jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Kemudian 12 menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai kemampuan, kapasitas, dalam ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Itu program pemerintah melalui pendidikan formal di sekolah. Di rumah juga orang tua harus jalan dengan diharapkan kurikulum akan dibangun seiring sejalan. Jadi antara orang tua dan guru di sekolah itu harus seiring sejalan sehingga anak tidak bingung dan mempunyai role model. 18 karakter yang akan dibangun yaitu karakter emas yang diharapkan insya Allah di 100 tahun Indonesia merdeka sudah tercapai akhlak mulia yang diharapkan.
Minangkabau kental dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Harus kita kembalikan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kepedulian 18 karakter yang akan dicapai hendaknya dipersamakan oleh mama, ete, oangku, nenek yang harus berpartisipasi dengan kaumnya. Lingkungan yang menciptakan suasana yang nyaman dan peduli sesama dalam membangun karakter anak bangsa itu akan menjadikan suri tauladan. Diharapkan setiap peserta didik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercapai akhlak mulia dan karakter emas kehidupan yang hendak kita capai. Mungkin itu dulu sebagai informasi bagaimana guru, orang tua harus seiring sejalan dalam mencapai akhlak emas nanti di tahun 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu dulu. Baik, itu ya. Itu yang diungkapkan oleh Bundo Dian, bagaimana membangun karakter anak bangsa ini menuju Indonesia emas nanti. Kalau dari Bundo Triana sendiri seperti apa, Bundo, dalam upaya dalam membangun karakter anak bangsa ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, menambahkan tadi yang sudah disampaikan Bundo Dian tentang bagaimana cara menciptakan karakter anak bangsa menuju Indonesia emas. Jadi kalau boleh ditambahkan sedikit, ya mungkin juga sudah pernah disampaikan di acara-acara sebelumnya, gitu kan? Ada membentuknya itu karakter itu dengan adanya sumbang dua baleh. Nah, di dalam sumbang dua baleh itu kalau memang itu kita sama-sama berkeinginan untuk membimbing ataupun mendidik karakter anak bangsa itu sudah tercakup di dalamnya ya, Bunda Dian kan. Bagaimana sumbang bicara, sumbang melihat, ya, sumbang berjalan, itu kan semuanya itu menuju ke situ, akhlak, ya, akhlak yang bagaimana yang moral gitu, moral anak bangsa kita. Kemudian ya kalau mau diurai itu juga sudah pernah ya kita uraikan ya, kemudian kita bahas dalam khusus tentang sumbang dua baleh itu. Kemudian ada lagi ya namanya pola asuh bersama. Kalau kita mungkin di minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita ada menyampaikan itu kalau di Minang itu pola asuh bersama dengan konsep rumah gadang. Jadi kalau di rumah gadang itu ada keluarga inti, ada keluarga keluarga Bati ya ini dia. Iya, Bati. Ete. Itu ada etenya, ada mamanya kan gitu. Kemudian nenek, kakek, ya. Itu kan sudah merupakan suatu kesatuan yang bagaimana mereka kepedulian mereka untuk bersama-sama agar mendidik anak-anak generasi berikutnya itu menjadi berakhlak yang mulia. Nah, sekarang kan tidak ada lagi rumah gadang. Betul. Tapi konsepnya itulah yang tetap hidup dan kita tegakkan dan kita laksanakan. Sebenarnya itulah bagaimana di Minangkabau ini ya, orang-orang dahulu itu sudah sangat luar biasa bijaksananya dan ya visioner gitu kan. Dia ke depan, jauh ke depan sudah terpikir gitu ya. Alun takilek la takalam. Kemudian itu bagaimana kita untuk yang zaman kekinian di era digital ini itu bisa kita laksanakan, maka muncullah ya gagasan konsep yang tadi 18 karakter tadi. Kemudian sudah diuraikan oleh Bundo Dian tadi kan, itu bisa kita bukan hanya oleh orang tua tapi juga dengan masyarakat. Sekarang sebenarnya konsep rumah gadang itu konsep di Minangkabau yang kemudian beralih sesuai dengan zamannya sekarang, di mana tidak ada lagi secara fisik yang rumah gadang itu, tetapi secara falsafahnya itu tetap hidup dan ada di tengah-tengah masyarakat Minang. Itu mungkin yang kita tambahkan ya. Banyak hal yang adat alam takambang jadi betul, kalau betul. di Minang. Jadi
seperti peribahasa atau pepatah Minang itu sudah kalau digali itu sudah semuanya itu berkarakter itu. Ya, betul sekali. Kita kadang-kadang kan kadang melihat yang di luar itu rumput di tetangga lebih hijau. Padahal yang kita sendiri sudah jauh lebih bagus. Masya Allah komplitnya karena kita ini adalah adat ini bersandi syara. Nah, syara bersandi kitabullah. Bagaimana lah namanya kita sudah bayangkan di dalam syara itu di agama itu sudah lengkap. Ya, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Nah, di situ sudah sesuai dengan sampai akhir zaman. Nah, itu berarti disitulah adat Minangnya ini bahwasanya visioner ya sampai di sesuai dengan kondisi kekinian gitu. Itu tambahkan gitu saja. Oke. Iya, Bundo, sebenarnya memang pola asuh bersama itu sekarang yang sangat penting ya, Bundo. Yang sebenarnya harus dimaksimalkan karena kalau di luar anak-anak kita nggak tahu ya. Ini apakah di sekolah atau di luar kita nggak tahu seperti apa pendidikan anak, apakah sudah maksimal atau belum. Tapi kalau di rumah, nah terutama di rumah gadang, tentunya itu yang harus dimaksimalkan, Bundo. Menurut Bundo seperti apa? Memang konsep rumah gadang kita itu kan kita tidak serumah lagi, tapi dalam perilaku itu bisa minimal dalam seminggu atau minimal video call bisa memberikan saran pendapat. Nah, itu kembali lagi kepada ibu bundonya. Contohnya saja berdasarkan empiris Bundo ya, cucu Bundo jauh di Jakarta. Tentu kita tidak secara fisik kita tidak mungkin face to face ya memberikan nasihat. Tapi melalui video call itu bisa. Jadi umpamanya ada masalah yang mamanya atau bundonya tidak bisa menyelesaikan, dicurhat ke orang terdekat ya, nenek, kakek, ete, mama ya. Kemudian nanti kalau rasanya secara kita tidak didengar anak, mungkin udah bosan kalau kita aja ngomong. Tapi kalau ada suasana baru, umpamanya nenek menelpon ke cucunya, kemudian tidak langsung cerita-cerita, video call, biasanya itu bisa juga masuk. Itu kan di rumah gadang cuman secara fisik mungkin tidak langsung tatap muka, tapi itu itu sudah coba Bundo apakan. Kemudian kadang orang tua ya, termasuk juga kita yang tua-tua ini kurang mengapresiasi anak. Selalu kesalahan, selalu permasalahan. Padahal ketika kita mengapresiasi dia dalam suatu prestasi itu luar biasa. Bundo umpamanya ada itu di WA Fam ya, family. Nah, di situ anak Bundo mengatakan alhamdulillah Fakri dia sudah dapat Al-Quran, Hafiz, kemudian dapat penghargaan nomor 1 dari cara dia langsung kita video call. Aduh, senangnya Uci begini, alhamdulillah. Mau apa? Kita minta selain apa kan kita memberi motivasi. Enggak apa Uci, reward ya. Reward. Enggak usah Uci, doa Uci aja sudah menjadikan dia apa. Jadi jadi tidak ada konsep rumah gadang itu, tidak ada lagi. Dalam secara fisik memang tidak, tapi secara batin itu bisa. Nah, mungkin itu berdasarkan empiris Bundo. Kemudian juga misalnya Bundo juga ini berdasarkan pengalaman Bundo. Ada 2 cucu Bundo yang orang tuanya sibuk. Nah, sekarang mamanya juga pendidikan keluar. Nah, ini memang tidak pertemuan walaupun satu kota, tapi kadang setidaknya kita video call. Gimana mau ujian? Ya Uci mau ujian ini. Nah, Uci doain gini. Itu aja biasanya anak-anak ini mulai dari anak-anak ya. Itu dia sudah merasa senang. Jadi mohonlah sebagai nenek, kakek, ete ya, minimal video call. Nah, itu mungkin saran Bundo untuk tetap menghidupkan suasana pola asuh bersama. Mungkin itu dulu Ana. Iya, tapi Bundo sayangnya nih orang tua zaman sekarang ya kan, terutama barangkali untuk ibu rumah tangga ini banyak yang tidak mengerti atau belum mengerti bagaimana cara mengembangkan karakter anaknya sendiri.
sayangnya bahkan kebanyakan orang tua yang bekerja, yang berpendidikan, yang mengerti, namun waktunya yang tidak ada. Nah, ini bagaimana mengupayakannya ini, Bunda? Memang pertemuan itu sebetulnya bukan kapasitasnya ya, bukan yang penting kualitas. Yeah. Walaupun pertemuan sedikit tapi berkualitas, bukan kuantitasnya. Walaupun tiap hari bertemu anak tapi tidak ada berbuat apa-apa, itu tidak percuma. Tapi kalau memang ibunya, bundanya kerja, tapi setiap pertemuan itu berkualitas, ya. Nah, ini contohnya Bunda, mantu Bunda, dia menyambung sekolah jauh ini di Jakarta, anak di Padang, tapi bangun tidur anak sudah disapa. Kan bisa anak udah di gimana PR-nya, apanya, begini begitu. Jadi dengan seperti itu pada awalnya anak merasa bundonya nih cerewet gitu, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita pun tidak sempat HP, dia akan HP. Jadi bagaimana menanamkan ini dulu? Oke. Kita angkat dulu yang ini, Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ana, Bunda. Iya, Nimel. Apa kabar, Nimel? Alhamdulillah sehat, Ana juga ya. Alhamdulillah, baik. Silakan bertanya ke Bunda kita, Nimel. Kita mendengar penjelasan Bunda tadi itu masalah anak tentang pendidikan. Di sini bisa melalui HP, nelpon, ya. Itu bagi orang yang bertaraf tinggi lah. Tapi kalau kelas bawah, ini saya lihat di lapangan ya Bunda ya, tidak ada sama sekali. Bahkan PR saja, napa PR, nggak ada mah nganan Bu. Batu sama TV Bu tuh satu loh. Ini di lapangan nih Bunda ya, kita kan orang lapangan guru nih. Jadi di sini kalau orang yang mengerti dalam bidang pendidikan oke-oke saja. Yang lemah ini nih Bunda, yang perlu kita sugesti ya, supaya orang tua murid mengerti arti daripada pendidikan. Malahan itu tidak apa saja anaknya dapat PR, bolos, nanti dipanggil guru yang disalahkan. Ini bagaimana jalan keluar nih Bunda. Ini kita lihat kelas bawah, kalau kelas tinggi itu tidak persoalan itu. Masalah HP bisa tanya, bisa gini. Tapi kayak orang yang tidak punya nih, yang tidak tahu dengan pendidikan. Bahkan dia berumah tangga kelas 3 SD, lama-lama tidak setelah menikah. Jadi tidak tahu tentang pendidikan ini, bagaimana jalan yang terbaik nih Bunda. Baik. Dan terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Mel di Belimbing ini pendengar setiap perempat ini. Silakan Bunda, seperti Alhamdulillah Bu Mel, memang kita kasihan ya terhadap masyarakat yang mungkin dari segi ekonomi kurang, kemudian pendidikan kurang. Namun itu tidak selalu menjadikan ketidakmampuan, karena ada pula kelebihannya. Contohnya soal PR. Sekarang kan tiap sekolah kan ada namanya buku untuk orang tua. Nah, kita periksa kan itu ditandatangani orang tua. Semua sekolah sekarang, negeri maupun swasta. Dulu kan hanya swasta, sekarang Bunda lihat swasta juga ada satu buku yang misalnya ada PR halaman berapa, jadi tinggal orang tuanya aja, tergantung orang tua. Yang anak belum bisa kita harapkan terlalu banyak. Jadi kita lihat ada PR-nya. Kemudian Bunda lihat, Bunda karena mantan guru ya, kita juga biasanya kalau ini untuk SMA, SMP ya, orang tua dengan guru, wali kelas itu punya kelompok WhatsApp. Nah ya, itu kalau udah apa. Tapi kalau SD itu ada 6 buku, misalnya PR-nya. Jadi kalau nggak ada kata nggak tahu PR segala macam, kan anak itu ada, dia pulang kita tanyakan mana buku apa namanya tuh. Nah dulu tuh di apa kita indah buku misalnya ada PR nomor dari ini sampai sekian, nanti ditandangi oleh orang tua. Dulu masih ada tuh Bunda. Sekarang kayaknya sekarang udah mulai ini ya. Nah, ini kita mintalah guru menghidupkan lagi. Betul, kayaknya itu perlu itu. Bunda kalau pulang Bunda lihat dulu agenda namanya ya. Nah, agenda. Lihat misalnya PR-nya lama sekian, kegiatan ini. Nah, kan kita tanda tangani. Nah, jadi coba bagi guru kita hidupkan lagi agenda harian anak ini. Jadi antara guru dengan orang tua harus ada kerjasama. Betul. Jadi kalau dia misalnya, kita juga bisa melihat kadang ada anak yang
kalau di swasta itu bukunya dicetak bagus-bagus betul ya. Kalau kita negeri bisa buku biasa aja tapi dibuat misalnya PR-nya halaman berapa apa ditandatangani. Jadi tidak ada anak yang tidak bikin PR kecuali orang tuanya tidak mengawasi bukunya. Itu satu. Kemudian tidak semua orang tua punya handphone yang canggih. Nah, kalau tidak kita merasa anak kita banyak kekurangan, datang ke sekolah. Di sekolah itu ada namanya BK, bertanya kita. Jadi kembali lagi usaha untuk membentuk karakter. Kita tidak membentuk anak pintar ya, karena pintar itu sangat ya tidak apa, tapi bentuklah karakter dulu. Nah, dari PAUD Bunda lihat sekarang udah ada juga itu ya, apa agenda itu. Nah, kita mulai dari PAUD. Kalau orang tua gigih, dia anaknya ingin berkarakter yang akhlak mulia, kemudian sopan santunnya, itu kita cari tahu, datang ke sekolah. Sekolah tidak akan menolak ya orang tua datang ke sekolah, mungkin mulai kerjasama. Ya kalau tidak, ya alasan tidak punya HP yang canggih, banyak cara menuju sesuatu yang baik. Datang ke sekolah, ya. Nah, kita kan bisa menanyakan ke anak. Kalau anak PAUD hari ini belajar apa? Belajar antri aja itu enggak gampang itu. Nah, untuk antri aja anak belajar antri itu enggak gampang. Misalnya antri kita celoteh. Nah, kemudian belajar adab makan kalau mungkin di PAUD ya, adab ke toilet segala macam. Itu udah diajarkan. Nah, tergantung orang tuanya mau enggak menanyakan ke anak. Mau enggak mengajarkan anak, misalnya doa pendek aja, Bismika, mau tidur ya. Kalau mau tidur apa ininya? Makanya disarankan anak yang masih PAUD dan TK itu minimal orang tua datang ke sekolah melihat suasana, kemudian menanyakan ke anak. Jadi kalau kita melepas anak seperti itu, melepas saja, walaupun katakan negara kita subur, kita buang aja singkong, batang singkong tumbuh subur. Nah, itu sekarang masih bisa enggak seperti itu? Dulu mungkin, tapi Dulu sekarang ya. tidak ya. Nah, jadi perlu orang tua itu aktif dan kreatif. Nah, mungkin itu. Nah, jadi enggak ada alasan lain gitu. Ya kalau itu tadi memang orang tua yang peduli, yang aktif sama anaknya. Nah, bagaimana nih Bunda Triana? Orang tua yang tidak mau peduli sama sekali. Nah, menurut Bunda gimana? Ini yang jadi pertanyaan Bu Mel tadi barangkali. Termasuk udah lah nggak peduli, ekonominya juga lemah begitu. Ya ini memang kalau apa namanya kita anukan lagi itu nggak ada yang menjadi itu kalau tidak ada upaya. Betul. Ya, jadi pertama mungkin keinginan dulu dari orang tuanya atau pemahaman. Mungkin orang tuanya ada yang tidak paham seperti disampaikan tadi kan. Kemudian tidak loba keinginan gitu. Jadi ya itulah berarti orang yang merugi. Betul. Sendiri sudah disampaikan juga kan, yang artinya bahwa orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Nah, bagaimana kita sebagai orang Minang yang dikatakan bahwa dia itu beradat dan beragama khususnya. Nah, ini yang perlu kita bermuhasabah diri. Apakah kita ini sudah benar melaksanakan agama kita? Sesuai enggak kita itu pemahaman kita sejauh apa? Bukan berarti yang berpendidikan tadi yang disampaikan oleh penanya dari Ibu Mel ya. Jadi jangan kita juga menganggap atau di mindset kita bahwa kalau sudah ekonomi ke atas tuh sudah bisa segalanya, itu sudah sempurna, sudah bisa melakukan sesuatu dan tidak ada juga masalah. Itu ya jangan berpikiran seperti itu. Justru masalah mereka itu beda lagi ya. Lebih pelik lagi. Jadi kalau sudah ada di dalam pikiran kita bahwasanya kami ini ekonomi lemah, saya cuma pendidikan sampai SD, umpamanya nih orang tuanya, atau bekerjanya juga serabutan. Jangan berpikir bahwa kita dibandingkan pula, tentu saja mereka itu sudah mapan, mereka pendidikannya sudah luar biasa, begitu kan? Ya, sehingganya kita tidak berbuat apa, gitu juga salah besar ya. Mungkin terbenam ya. Mungkin ya, jadi tidak ada apa harus kita melakukan jadi sesuatu. Makanya kita juga dikembalikan lagi bahwasanya sebagai Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kalau tidak kita sendiri yang mengubahnya. Nah, kaum itu kan bukan berarti kaumnya yang mana tidak dibedakan oleh Allah seperti itu di dalam Al-Qur'an kan. Jadi itulah kita harus menyadari.
Jadi kemudian kembali tadi cerita bahwa Bunda Dian ya pengalaman empirisnya begitu ya di bagaimana di lapangan ya. Kita sebagai juga orang tua dan juga sebagai katakan sudah nenek gitu kan, sudah nenek-nenek ya. Bagaimana juga kepedulian kita ya. Ada juga ya, mohon maaf gitu kan. Ada yang beranggapan kalau sudah sudah jadi sudah anaknya sudah dinikahkan seperti itu dilepas aja. Nah itu juga tidak sesuai pula dengan konsep kita di Minangkabau. Kalau katanya dia menyesuaikan dengan kondisi zaman, bahwasanya seperti itu pikiran itu juga pola berpikir yang salah, kurang nggak tepat ya, tidak sesuai dengan kita di Minangkabau. Jadi kita harus bagaimana mendukung, jadinya mendorong ya. Seperti juga ada ini konsep atau moto pendidikan Ki Hajar Dewantara itu Tuturian Dayani. Iya, betul. Dorong kita yang kalau di belakang kita itu memberikan dorongan. Nah, betul. Bagaimana kita menjadi orang tua yang seperti itu. Memotivasi. Memotivasi. Nah, kembali kita cerita bahwa sudah zaman ini digital ya. Berarti masalah sekarang itu beda, ada lagi orang yang mengatakan begitu. Ada konsep sekarang cyberbullying gitu segala macam ini kan sudah ada dengan cybernya ya. Nah, bagaimana pula itu sebenarnya ya itu konteks zaman sekarang, tapi tetap saja akar persoalannya itu sama lah. Betul. Kan bahwa ya kita sebagai orang tua juga harus menambah ilmu karena ilmu itu menambah ilmu itu sampai liang kubur itu jadi jangan kira kita orang tua ini sudah cukup saja mamanya sudah ngaji Al-Quran sudah khatam sekali udah nggak baca lagi. Nah padahal justru ya bagaimana kita kelanjutannya itu kemudian mengurai atau menjabarkan atau bagaimana kita harus paham makna dari Al-Quran itu sendiri sehingga kita bisa sebagai orang tua tuh memberikan dorongan kepada anak cucu kita. Nah itu yang menarik tadi juga bagaimana kita dengan video callnya itu tadi ya. Saya coba juga dengan kenyataan dengan cucu ini ya, cucu jauh di rantau orang. Coba bayangkan juga saya anak perempuan kemudian memiliki anak jadi cucu bagi saya itu bisa kita video call dan kemudian kita memang membandingkan ya, mohon maaf juga kan ada yang misalnya bagaimana orang tua ini yang peduli kepada anaknya yang anak balitanya dan ada juga yang berkarir yang kemudian menyatakan bahwa saya sibuk, saya nggak ada waktu ya. Akhirnya memang itu dengan konsep yang kita peduli tadi ya mereka menyadari juga. Nah itu kita sebagai orang tua tadi yang memberikan dorongan itu Huri Handayani, jangan lupa. Baik, iya. Ada yang masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Sultan Megari. Oke. Ya, artinya bukan alasan sebenarnya Bunda, bukan alasan ekonomi lemah, kita nggak bisa berbuat. Tapi sebenarnya tergantung niat dari emang harus proaktif sendiri ya Bunda ya. Kreatif. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Naya, maaf ya Bunda. Iya, silakan Bu Mel. Ada tambahan lagi Bu Mel? Ini saya tanggapi masalah pembicaraan Ibu yang tadi mengenai kalang atas tak perlu kita pedulikan. Maksudnya begini ya. Kalau kalang atas itu terjadi masalah, dia bisa kita kontak dengan HP. Tapi kalau kalang bawah ini memang terbentur ya, masalah ya. Tapi bukan tidak setuju saya dengan apa itu, cuma kuncinya sedikit ya yang diberikan. Satu kaum itu tidak akan berubah apabila dia tidak berusaha. Itu saya dapat sekali. Jadi itu semangat dan dorong karena skopnya ini adalah nasional. Semoga ya pendorong bagi orang yang di kalang bawah ini karena perhatian pendidikannya lemah karena adanya saran yang demikian rupa akhirnya menjadi termotivasi lah begitu ya. Jadi hanya saya minta penjelasan itu mengenai orang yang kalang bawah. Jadi kunci sedikit saja tadi yang diberikan. Jadi kami di sekolah menyimak di radio nih ya Bu ya. Jadi sedikit itu. Kalau kalang atas kami tidak mengalami kesulitan. Ada PR, ada itu LKS. Di LKS ada itu tanda tangan orang tua. Ada kami laksanakan itu. Cuma di kalang bawah ini Bu, memang kami agak merasa kesulitan. Nah, jadi itulah yang saya minta saran Ibu yang terbaik gimana.
Jadi kata ibu kembali periksa ini itu sudah kami lakukan. Namun ya namanya di lapangan ya Bu ya sudah susah juga kami mengalaminya. Sekian Iya, dan terima kasih baik. Bu atas sarannya. Iya, Tidak ada niat untuk berbantahan begitu ya Bu ya. Cuma menyampaikan terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi ke memang orang yang ekonominya lemah, tapi juga tidak mau berbuat apa-apa. Barangkali seperti apa nih upayanya, Bunda? Memang ekonomi lemah itu tidak menjadi alasan ya kalau memang ada niat ingin memperbaiki keluarga. Dalam berkeluarga kan kita ingin anak-anak kita berkualitas. Nah, jadi tadi alhamdulillah sekolah sudah ada di LKS ya, misalnya mengontrol atau buku kontrol melalui agenda. Nah, kalau umpamanya tetap orang tuanya tidak peduli, itu kan tugas dari guru BK ya. Kalau di SD betul, guru betul. ada itu turun ke kan memang Lapangan. ada. Kadang guru BK kan aduh kayak nggak punya kerjaan. Nah, itu loh kerjanya. Nah, ya kita kunjungan rumah. Ya. Nah, ini pengalaman Bundo di SMA 1 dulu itu kunjungan rumah ini akan nampak bagaimana sebetulnya anak ini. Tapi kalau kita meraba-raba juga agak susah. Jadi kalau rasanya anaknya dari segala hal banyak kurang, kita kunjungan rumah. Nah, ini mungkin dengan kunjungan rumah orang tuanya akan termotivasi. Jadi selain anak yang diedukasi, orang tua juga perlu diedukasi. Betul. Ya. Nah, kemudian juga bagi guru-guru didikan subuh ya, karena Bundo dekat masjid, itu bagaimana melibatkan orang tua untuk ikut didikan subuh ini. Nah, kalau di masjid dulu di anak-anak Bunda ya di masjid apa itu yang belakang Yayen di Perak itu, dia melibatkan orang tua. Jadi ada pula orang tua di belakang duduk ya. Nah, sekarang kan orang tua hanya mengantar sampai pintu kemudian enggak menanyakan. Jadi kalau dia ada duduk di situ, apa permasalahan anak bisa kita sampaikan. Jadi juga selain di sekolah juga itu pendidikan di TPA ya, itu juga berperan betul itu. Jadi buat apa kita mengatakan harus begini begitu dalam agama kita, sementara orang tuanya mungkin tidak paham. Nah, kita dulu Bunda itu selalu ya, walaupun bagaimana datang dengan bapak ya, kita duduk di sana, kita dengarkan. Kemudian umpamanya anak nih ke rumah ada bilang bahwa besok dia memberikan kata sambutan. Nah, kalau umpamanya kita tidak punya ilmu, itu kan bisa mencari atau kita tanya ke guru itu, ke guru madrasah. Jadi antara TPA ini dari segi agamanya ya, kemudian guru di sekolah. Jadi tidak alasan orang tuanya tidak terdidik, kemudian ekonominya lemah. Kalau mereka merasa udah terpuruk, nah tugas kita lah sebagai guru untuk merangsang ya, menstimulan bahwa perlu perbaikan. Nah, biasanya seorang ibu dengan nalurinya, kalau kita udah berkali-kali ngomong, insya Allah dia akan termotivasi, akan terangsang, untuk memperbaikinya. Betul. Jadi tidak alasan tidak berpendidikan, ekonomi lemah. Jadi perlu edukasi orang tua, terutama ketika PAUD ya. Ketika PAUD ini juga guru-guru PAUD, karena ini dasar ya, karena anak balita itu kalau perlu, karena Bunda juga anak Bunda dulu sekolah di Askia ya. Nah, itu biasanya satu minggu sekali atau 2 minggu sekali orang tua dikumpulkan. Nah, jadi biasanya dulu Pak Iwan Praitno waktu beliau masih mengambil S2 di Malaysia secara psikologi, kita dikumpulkan, kemudian diberi edukasi. Jadi mungkin karena tidak terdidik tadi, kita beri edukasi. Jadi peran serta guru lah bagaimana mengedukasi orang tua. Di SMA 1 juga kita ada namanya pertemuan bulanan orang tua ya. Nah, kemudian nanti baru melalui WhatsApp. Apalagi kalau anaknya sudah mau ujian, itu kita ada pertemuan. Nah, jadi pertemuan ini tidak lama-lama, paling 1 jam kita bicarakan program apa, kemudian kita katakan di sekolah sedang apa. Jadi itu, nah kalau orang tuanya 2 kali tidak datang, kita berikan peringatan. Nah, jadi perlu edukasi dan kedisiplinan. Mungkin itu ya. Jadi tidak ada alasan itu Bundo lihat ya. Karena Bundo punya
peserta didik ya, yang orang tuanya cuma membuat batu lado, tapi anaknya sekarang kuliah di ITB. Ada yang rumahnya jauh di sana, tidak berpendidikan sama sekali. Sekarang anaknya sudah dokter. Nah, jadi tidak ada itu alasan, Nggak ada alasan jadi, ya, Bunda, kecuali ya, betul malas sekali. dan tidak punya keinginan. Nah, itu mungkin ya. Nah, jadi peran guru memang sangat kita harapkan. Iya, artinya memang motivasi Ya, dari sekolah, terutama mungkin. guru BK ini Iya. sangat diperlukan ya Iya, Bunda ya. kunjungan rumah. Oke. Kita ke WhatsApp Bundo di 0811 66 9240. Iya, ini dari Mama Angel. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Bundo selalu mengingatkan ke kami sadonyo bagaimana menjaga anak yang baik, apalagi Angel Bundo dengan karakternya yang keras. Saya selalu sabar menghadapinya Bundo, tapi masih sulit. Baa caranya lah itu Bundo, apunan salah sabananya. Terima kasih Bundo. Oke, ini agak-agak pesimis nih tampaknya nampaknya, Mama Angel Mama ini. Angel. Silakan mungkin Bundo Triana dulu bisa menyampaikan. Ya, ini pertanyaan yang pertama saya mengapresiasi ya kami ya Bundo Dian itu yang Ibu Guru tadi Dari Bu ya, Mel ya. Wah, ini luar biasa ya. Alhamdulillah ada Sangat guru. kepedulian ya, luar biasa. Sebetulnya nih. guru-guru ini harus aktif ini. Nah, iya, Betul, jadi iya. betul. mereka tidak benar-benar mencari akar permasalahan Iya, dan kemudian sangatlah peduli nih. Sepeduli. Jadi ada tujuan ya, target yang kalau nggak dicapai bagaimana caranya, ini luar biasa. Ya mudah-mudahan betul. dengan adanya kita selalu di Iya, acara ini terpacu semangat Bu Mel juga ya. betul, kita untuk mencarikan solusinya, bukan kita untuk berdebat. Setuju sekali saya dengan Bu Mel. Kemudian ya sudah diuraikan juga dengan Bu Nodian. Tadi pertanyaannya ada rada-rada itu namanya agak pesimis ya. Iya, sebenarnya. iya. Banyak cara. Walaupun sudah banyak sabar nih Iya, katanya sabar. Bunda Mama Angel. Ya, kita di sini juga ini menyampaikan juga memotivasi juga lah, mudah-mudahan termotivasi gitu kan. Jadi memang pendidikan ini kan tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Betul. Kan ya, jika kita juga perlu menyadari ya Mama Angel bahwasanya kita ini dengan berbeda-beda, setiap anak itu unik ya. Unik. Jadi kalau Betul umpamanya satu yang katakanlah Bundo Dian sudah bercerita, mungkin kok gampang ya tiba dia anaknya tadi Mama Angel ini tadi. agak kesulitan ya karena ya mungkin karena memang anak ini ya lebih namanya kan ada yang anak yang sangatlah agresif Betul, gitu kan. betul Ada sekali. anak yang introvert, extrovert itu juga Mama Angel ini dituntut mungkin ya untuk lebih Betul. mendalami bagaimana sebenarnya kepribadian anak Betul. kita sendiri gitu kan. Jadi kalau saya yakin dan percaya orang tua seperti Mama Angel ini yang begitu juga ya peduli gitu kepada tumbuh kembang anak ya tentu akan mencari tahu nih anak kita ini bagaimana. Dan kemudian yang kedua kita juga harus menyadari ya kalau memang anak ini tidak akan selamanya misalnya semula dia belum pandai katakanlah berjalan kemudian berbicara itu akan berbeda tuh persoalannya ya beda. udah Dian ya. Iya. Ketika nyala pandai jalan lain lo masalah Lain masalah. lo kan diambilnya sehingga berantakan. Kalau kemudian Cemas kita nah ya. ya kalau dia sudah pula pandai lagi yang jenis sekolah itu beda lagi nyola cadi lo khawatir kita akan bagaimana gangguan dari luar dan sebagainya. Nah Iya. itu yang juga harus jadi ini untuk memacu optimisme ya. Betul. Tidak selamanya anak itu juga akan tumbuh kembang. Nah dengan insya Allah dengan kesabaran tadi dan juga plus ya kita berdoa. Nah ini doa kepada seorang Allah. ibu Ya, luar biasa dijabah nih Allah, mustajab luar nih. biasa. Insya Allah, Jadi insya ya Allah. kalau ketika kita sedang sholat lalu kemudian ya Allah kan maha tahu nih bagaimana hati seorang ibu ingin anak yang solehah gitu ya. Angelnya ini ya kemudian kita doakan ketika mau tidur kita bisikan atau kita belai rambutnya kita usap kepalanya seperti itu dengan sentuhan-sentuhan rohani ya batin seorang ibu insya Allah ya dengan kesabaran juga karena ya Allah itu titipkan Angel kepada Mama Angel ini adalah karena memang yakin bahwasanya Betul. mampu ini Mama Angel ini. Ya, Itu betul aja sekali. mungkin. Optimis ya semangat ya Mama Angel. Iya, betul sekali karena memang sabar tidak berujung ya Tidak Bunda berujung. ya. Jangan Tidak ada dikatakan, ujungnya. benar. Tidak Kan berujung. tidak Jadi
ada batasnya, tapi Iya, memang tidak berujung. Memang harus sabar dan Sabar, sabar. ya. Kalau Bunda Dian sendiri ada yang mau ditambahkan? Berbahagia Bundo Angel masih ada lengkap orang tua. Kita juga mikirkan bagaimana orang tua yang anaknya korban perceraian atau meninggal ya, itu lebih sulit loh Mama Angel. Karena Bundo sendiri ya, Bundo ditinggal suami umur 45 tahun ya. Masih muda. Anak masih kecil-kecil. Kemudian yang kecil baru umur 7,5 tahun. Nah, sangat butuh. Kemudian itu yang memotivasi diri kita. Nah, kemudian ada anak yang 4 anak Bundo, keempat-empatnya berbeda kepribadiannya. Ya, tadi Bundo Terena mengatakan unik. Memang anak itu unik ya. Nah, bagaimana kita masuk ke dunia dia? Nah, betul. Anak Bundo yang besar itu agak sedikit paibuati. Dia nggak mau kata-kata kasar. Nah, langsung aja dari kecil itu kalau kita agak marah dia menyudut, sedih begitu ya, karena dia memang sangat sensitif gitu. Nah, ini kita nggak perlu terlalu kita sesuaikan dengan situasinya. Anak kedua itu agak baga ya, agak berani begitu. Nah, kalau kita bilang ini, nah perlu memilih kata yang dia baru bisa mau mengikut kita begitu. Nah, anak ketiga anak perempuan ini dia agak tegar ya. Nah, dengan ketegarannya kita bisa minta pendapat pula ke dia. Jadi sebagai teman anaknya bisa juga. Betul. Nah, bayangkan Bundo, anak Bundo yang paling besar itu udah menjadi pengganti bapak. Dalam usianya masih muda ya. Waktu itu baru kuliah tahun 2 semester 3. Nah, itu udah bisa mengganti bapak. Apapun keluhan Bundo tidak pernah mengeluarkan mencurhat ke orang lain, tapi ke dia. Nah, bagaimana pendapat dia? Bagaimana? Nah, kemudian anak 2, 3 kita minta pendapatnya. Nah, jadi ajaklah dia sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi jangan selalu menganggap anak itu kecil ya, walaupun anak kecil bisa juga kita minta pendapat ya. Nah, jadi Bundo Angel mungkin anaknya agak istimewa ya. Nah, kita hadapi dia, kita pelajari bagaimana sikap dia. Ada anak yang tidak bisa dikeraskan, kalau kita keraskan patah dia. Nah, ada anak yang harus dikeraskan. Nah, jadi lihatlah bagaimana anak itu ini akan menjadi kepribadian dia, nah itu karakter itu. Jadi kita tanamkan. Jadi insya Allah bahagia kalau masih punya keluarga utuh ya. Kalau kita nggak bisa mungkin bapak dengan logikanya ya, karena kita biasanya ibu-ibu nih perasaan yang lebih diutamakan, tapi bapak logika. Betul nah, sekali. bagaimana dengan orang tua korban perceraian? Nah, ini Bunda, kalau udah meninggal itu udah takdir ya, mungkin kita bisa menikmatinya bahwa Allah percaya kepada kita untuk membesarkannya. Di belakang itu biasanya Allah memberikan yang terbaik, percayalah ya, bagi bundo-bundo yang tapi bagi bundo yang perceraian ya, karena di Padang ini korban perceraian itu sangat banyak ya. Yang menjadi korban dalam perceraian hidup ya itu anak. Betul. Nah, betul sekali. Anak, apalagi kalaupun kita sudah pisah dengan suami kita, tapi tetap jangan menjelek-jelekkan bapaknya, tetap memberikan yang terbaik. Mungkin menurut jeleknya orang bapak itu ke kita, tapi ke anak rasanya nak mungkin. Nah, ini kan ada orang tua yang menjelekkan bapaknya dengan itu udah membentuk kepribadian juga. Jadi dia dendam, dia jadi memang tidak mudah ya, tapi pahami anak kita dulu. Telusuri, pahami. Nah, kita ikuti alurnya. Nah, jadi jangan nanti kita berlawanan dengan anak itu. Jadi bersahabatlah dengan anak, kemudian pilih kata-kata yang cocok dengan kepribadiannya. Mungkin itu Mama Angel, coba pahami dulu anak itu di mana kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Untuk Mama Angel sabar terus ya. Sabar, harus sabar. Oke, Bundo, sedikit saja Bundo. Saya ingin tanyakan dari tadi, tapi sudah di penghujung waktu ini. Upaya dari Bundo Kandung organisasi dalam hal pengembangan karakter anak ini seperti apa, Bundo? Barangkali ada program atau kegiatannya seperti apa? Ya, memang anak kita udah berapa tahun yang lalu selalu kita masukkan program kita ini ke dalam Catin, calon pengantin ya. Kita adakan pelatihan, tapi karena dana tidak ada,
Ya, dulu kan ada dananya. Kita mengundang calon pengantin ya dari 11 kecamatan di Kota Padang, berapa pasang. Kemudian kita beri pembelajaran mulai dari bagaimana menempuh hidup baru ya, kemudian doa-doanya, kemudian bagaimana mendidik anak, menjujai anak, gizi anak, kemudian juga KB ya, itu kita berikan. Oh, berarti itu sudah ada dulu ya, Sudah ada, kita udah berapa kali angkatan itu kalau dananya ada. Nah, ini memang ingin kerjasama lah dengan Departemen Agama ya. Kita mau sebagai narasumber, enggak dikasih apa-apa, kita tidak masalah. Jadi kalau ada misalnya pelatihan, libatkan kita. Mungkin dari segi adat ya. Karena generasi sekarang itu udah mensepelekan adat. Betul, ya. Nah, betul. padahal waktu baru menikah itu kan ketika bulan puasa kita memberi ini Bundo kita memberi limau itu kita beri, kita hias-hias gitu kan. Dengan itu kita dekat dengan mertua ya. Jadi enggak bagaimana mendekatkan diri ke mertua begitu aja, enggak. Ini dengan cara balimau, kemudian mantan pebukuan ya, mantan daging, itu salah satu adat yang harus kita lestarikan. Itu kita ajarkan dulu di Catin. Ya, barangkali ini pembicaraan kita ke depannya, Bundo, edukasi untuk Catin Minangkabau. Nah, ya, ya itulah Bundo minta kerjasama dengan Depa. Ya. Jadi kalau ada orang departemen agama yang mendengarkan atau ini udah lama Bundo minta ini, atau kita pergi ke sana, kan itu ada pendidikan. Karena kalau pendidikan itu secara agama saja, yang lain tidak ada ya. Nah, jadi bagaimana kita kerjasama? Kita mau memberikan tanpa diberi apa-apa juga mungkin ya, Bundo Triana ya, karena ini ladang ibadah kita. Nah, seperti Bundo yang udah usia lanjut lah, manula ya, ingin mencari ladang ibadah. Jadi kalau ada umpamanya Catin kan ada pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu Bunda lihat ya, karena baru kemarin anak yang menikah itu hanya dari segi agamanya saja, misalnya diwajib lah, kemudian ini segala macam ya, doa-doanya. Jadi itu mungkin itu bisa dilihat anak melalui YouTube ya. Tapi yang adat ini bagaimana adat ini? Nah, adat berkeluarga, adat bertetangga segala macam ini perlu. Betul. Adat bayi pabisan. Nah, jadi tolonglah mungkin kalau RRI bisa memfasilitasi, kita juga mau. Ya, bisa. Mungkin ini pembicaraan kita di minggu selanjutnya, Bundo, bisa ya? Bisa ya untuk edukasi Catin ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bundo Dian, Bundo Triana untuk ilmunya untuk masyarakat kita di Minangkabau hari ini tentang membangun karakter anak bangsa menuju generasi emas. Dan mudah-mudahan masyarakat kita ya setidaknya bisa mengambil sedikit pelajaran dari hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Angin malam sampaikan salam.
saja Mandanga Musik.